warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Nirmala Prameswari. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat ukur dalam fisika. Yang pertama, sebelum itu saya udah mencatat materi-materi atau ringkasan mengenai alat-alat ukur yang akan saya jelaskan. Nih, saya udah meringkas mengenai alat-alat ukur yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu jembatan pembanding. Di sini ada jembatan pembanding kapasitansi, di mana digunakan untuk pengukuran kapasitansi yang tidak diketahui dengan cara membandingkannya terhadap sebuah kapasitansi yang diketahui. Kemudian ada jembatan pembanding induktansi. Jembatan pembanding induktansi mirip dengan jembatan pembanding kapasitansi. Induktansi yang tidak diketahui ditentukan dengan membandingkan terhadap sebuah induktor standar yang diketahui. Untuk yang kedua, yaitu jembatan high. Jembatan high ini digunakan untuk mengukur sebuah induktansi yang tidak diketahui, yang dinyatakan dalam kapasitansi yang diketahui. Kemudian jembatan yang ketiga ada jembatan scaring. Jembatan scaring ini salah satu jembatan arus bolak-balik yang paling penting dipakai secara luas untuk pengukuran kapasitor. Dia memberikan beberapa keuntungan nyata atas jembatan pembanding kapasitansi. Walaupun jembatan scaring digunakan untuk pengukuran kapasitansi dalam pengertian yang umum, terutama sangat bermanfaat guna mengukur sifat-sifat isolasi, yakni pada sudut-sudut fasa yang mendekati 90 derajat. Kemudian persyaratan setimbangnya ini menginginkan bahwa jumlah sudut fasa lengan 1 dan lengan 4 sama, dan jumlah sudut fasa lengan 2 dan lengan 3 itu sama. Kemudian yang keempat ada jembatan Wien. Pemakaian jembatan Wien di sini bukan hanya sebagai jembatan arus bolak-balik saja, tetapi dapat berguna untuk mengukur frekuensi dan juga sebagai rangkaian bermanfaat lainnya. Sebagai contoh, sebuah jembatan Wien kita temukan di dalam alat penganalisa distorsi harmonik, di mana alat ini digunakan sebagai saringan pencatat yang membedakan terhadap satu frekuensi tertentu. Pemakaian jembatan Wien juga terdapat di dalam osilator audio dan frekuensi tinggi sebagai elemen pengukur frekuensi. Karena sensitivitas frekuensinya, jembatan Wien ini sulit dibuat setimbang, kecuali bentuk gelombang tegangan yang dimasukkan adalah sinus murni. Karena jembatan tidak setimbang untuk setiap harmonik yang terdapat di dalam tegangan yang dimasukkan. Harmonik ke harmonik ini kadang-kadang akan menghasilkan suatu tegangan keluar yang menutupi titik setimbang yang benar. Kemudian alat ukur yang kelima yaitu alat pentahanan Wagner. Alat ini merupakan salah satu metode menghilangkan sebagian efek kapasitansi kebocoran di dalam sebuah rangkaian jembatan adalah alat pentahanan Wagner ini. Rangkaian ini menghasilkan kapasitansi pengganggu yang terdapat antara terminal-terminal detektor dan tanah. Kemudian ini menunjukkan rangkaian dari sebuah jembatan kapasitansi, di mana C1 dan C2 menyatakan kapasitansi kebocoran. Osilator dipindahkan dari sambungan tanahnya yang biasa dan dijembatani oleh suatu kombinasi dan tahanan RW dan kapasitor CW. Kemudian titik pertemuan RW dan CW ini ditanahkan dan disebut sambungan Wagner. Impedansi universal, salah satu jembatan laboratorium yang paling diminati dan terandalkan adalah jembatan impedansi universal. Beberapa konfigurasi jembatan yang dibahas sebegitu jauh tergabung di dalam satu instrumen yang mampu mengukur tahanan DC dan AC, induktansi dan faktor penyimpanan Q dari sebuah induktor dan kapasitansi, dan faktor disipasi dari sebuah kapasitor. Jembatan universal terdiri dari 4 rangkaian jembatan beserta saklar-saklar yang sesuai detektor DC dan AC, generator AC dan DC, dan standar-standar impedansi. Osiloskop. Osiloskop adalah suatu alat ukur elektronik yang digunakan untuk memetakan alias memproyeksikan sinyal listrik serta frekuensi menjadi bentuk gambar grafik agar lebih mudah dibaca dan juga dipelajari. Secara umum, fungsi osiloskop untuk menganalisa besaran yang berubah-ubah terhadap waktu yang ditampilkan pada layar.
untuk melihat bentuk sinyal yang sedang diamati. Dengan osiloskop, maka kita dapat mengetahui berapa frekuensi, periode, dan tegangan dari sinyal tersebut. Kemudian, osiloskop nih memiliki fungsi-fungsi lainnya, meliputi mengukur besar tegangan listrik, kemudian mengukur frekuensi sinyal yang berosilasi, kemudian mengecek jalannya suatu sinyal pada sebuah rangkaian listrik, dan juga dapat membedakan arus AC dan DC. Ada jenis-jenis gelombang juga nih yang dipakai oleh osiloskop atau yang tersedia di layar osiloskop itu. Ada sinyal sinusoidal, sinyal balok atau kotak, ada sinyal segitiga. Kemudian osiloskop ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada osiloskop digital dan osiloskop analog. Biasanya orang-orang ini menggunakan osiloskop digital ya, karena namanya aja digital itu lebih mudah daripada analog yang dapat dikatakan itu manual. Prinsip osiloskop analog di sini saat kita menghubungkan probe ke sebuah rangkaian, sinyal tegangan mengalir dari probe menuju ke pengaturan vertikal dari sebuah sistem osiloskop. Sebuah atenuator akan melemahkan sinyal tegangan input, sedangkan amplifier akan menguatkan sinyal tegangan input tersebut. Yang kedua yaitu prinsip dari osiloskop digital. Bagaimana? Prinsipnya yaitu jika dalam osiloskop analog, gelombang akan ditampilkan langsung dan diberikan ke rangkaian vertikal sehingga berkesan diambil begitu saja. Maka dalam osiloskop digital ini gelombang akan ditampilkan terlebih dahulu, kemudian disampling atau dicuplik dan digitalisasikan. Untuk yang ketujuh yaitu sound level meter. Apa itu sound level meter? Sound level meter atau biasa disebut dengan SLM ya singkatannya, itu adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ukuran kebisingan atau suara dengan melihat tekanan suara. Alat ini juga sering disebut sebagai pengukur tingkat tekanan suara, mengukur desibel, dan mengukur kebisingan. Fungsinya yaitu di sini SLM memiliki mikrofon di dalamnya sama seperti alat perekam suara. Alat ini memiliki layar untuk melindungi membran yang bergerak di dalamnya. Ketika gelombang suara bertabrakan dengan membran, ini menyebabkan membran bergerak maju dan mundur di dalam alat, kemudian menciptakan arus listrik. Semakin banyak membran bergerak, semakin banyak arus listrik yang dihasilkannya. Biasanya SLM ini digunakan di pabrik, perkantoran, industri yang menimbulkan efek-efek kebisingan dari alat-alat itu. Kemudian jenis-jenisnya nih, ada dua jenis alat untuk mengukur tekanan suara, yaitu yang pertama ada kelas 1 dan yang kedua ya kelas 2. Toleransi kelas 1 dan 2 ini diperlukan sebagai cara untuk menghadapi variasi dalam suara. Variasi suara disebabkan oleh berbagai komponen elektronik yang digunakan di dalam suatu area. Cara kerjanya gimana nih? Cara kerjanya, alat ini memiliki tongkat runcing di bagian atas yang merupakan mikrofon untuk mengambil sampel dalam mengukur suara. Antena menjauhkan mikrofon dari badan instrumen, memotong pantulan dan memberikan pengukuran yang lebih akurat. Kemudian, sirkuit elektronik oleh mikrofon. Bagian ini akan memperkuat dan menyaring ukuran suara dengan berbagai cara sebelum menampilkan pembacaan pada layar LCD-nya. Oke guys, selanjutnya yang ke-8. Yang ke-8 yaitu luxmeter. Apalagi sih? Udah sound level meter, kemudian ada luxmeter. Luxmeter itu sebuah alat yang mampu mengetahui atau mengukur seberapa besar intensitas cahaya yang berada di suatu tempat, teman-teman. Jenisnya ada luxmeter analog dan luxmeter digital, sama ya. Yang digunakan biasanya itu yang digital karena lebih mudah, cenderung lebih mudah. Apa sih fungsinya? Fungsi alat ini adalah sebagai pengukur intensitas cahaya sebagaimana pengertiannya tersebut, intensitas cahaya yang tersebar di dalam suatu tempat. Penciptaan alat ukur cahaya tersebut dilatar belakangi kesadaran kebutuhan cahaya yang berbeda-beda di setiap ruangan. Kemudian gimana sih cara kerjanya? Alat ukur ini sudah dilengkapi dengan berbagai fitur yang dapat mendukung proses pengukuran dengan baik. Di dalam alat ini juga dilengkapi dengan sel foto yang nantinya digunakan untuk menangkap cahaya yang dibutuhkan oleh layar panel sensor cahaya.
Yang terpenting adalah meletakkan sensor cahaya pada area pusat yang ingin diketahui tingkat intensitas cahayanya. Jadi kalau kita mau mengetahui tingkat intensitas cahaya, misalnya nih sebuah bohlam atau lampu LED yang mau kita ukur, kita tempatkan tepat di tengah-tengah alat luxmeter ini, agar sensornya itu tuh tepat gitu kenanya teman-teman. Kemudian alat yang ke-9 yaitu anemometer. Anemometer secara umum yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mengukur arah dan tingkat kecepatan angin. Alat ini menjadi alat utama yang dibutuhkan bagi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang biasa disebut dengan BMKG. Fungsi anemometer ini yang pertama nih untuk mengukur tingkat kecepatan angin. Yang kedua, alat untuk memperkirakan cuaca. Yang ketiga, memperkirakan tinggi atau besarnya gelombang laut. Yang keempat, memperkirakan kecepatan arus laut yang dimanfaatkan saat berlayar, yang biasa dimanfaatkan untuk berlayar bagi petani. Yang kelima yaitu memperkirakan arah arus laut. Kemudian yang keenam, mengetahui besarnya tekanan angin. Ada jenisnya nggak sih? Ada jenisnya, yaitu ada velocity anemometer, yaitu untuk mengukur angin dan cuaca. Dan yang kedua ada pressure anemometer untuk mengukur tegangan angin. Pasti ada cara kerjanya juga nih. Ada juga dong cara kerjanya, yaitu untuk cara kerjanya itu sangat unik ya untuk alat ini, karena setiap anemometer, setiap macam-macamnya nih memiliki cara kerja yang berbeda-beda pula. Sudah macam-macam, pastilah cara kerjanya tuh ya macam-macam juga gitu. Sebab indikasi yang terdapat pada setiap alat ini berbeda-beda. Untuk anemometer mangkok, cara kerjanya berdasarkan panjang putaran dikalikan jumlah putaran yang dihasilkan dari tiupan angin, dibagi dengan satuan waktu yang hasilnya kemudian dicatat oleh mesin pencatat alat tersebut. Ada yang keberapa nih teman-teman? Yang ke-9 ya tadi. Kemudian alat yang ke-10 yaitu barometer. Kemudian secara umum barometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Barometer umum digunakan dalam peramalan cuaca, di mana tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara yang rendah menandakan kemungkinan akan adanya badai. Jenis-jenisnya ada barometer air raksa, barometer air atau termometer George, ada aneroid, ada barograf yang keempat, kemudian yang kelima yaitu ada anemometer digital. Cara kerjanya pasti ada dong. Cara kerjanya untuk yang air raksa itu harus diletakkan pada ketinggian lebih dari 300 meter dan jangan diletakkan di tempat yang cukup tinggi. Kemudian harus dikalibrasi terlebih dahulu. Untuk yang aneroid harus diatur terlebih dahulu sesuai dengan kondisi suhu di daerah tersebut. Untuk yang untuk fungsinya nih, fungsinya barometer itu hanya efektif ya digunakan pada beberapa instansi atau jenis pekerjaan yang membutuhkan perakiraan cuaca. Kalau kita di rumah ya buat apa gitu kan, kalau udah mendung ya mendung, panas-panas, hujan ya hujan. Jadi alat ini efektifnya untuk sebuah instansi atau jenis pekerjaan. Contohnya itu biasanya di Badan Meteorologi, kemudian di penerbangan dan pelayaran yang sangat bergantung pada cuaca ya. Kemudian ada industri, informatika, dan lain-lain. Oke, alat yang ke-11 yaitu psikrometer standar. Apa sih psikrometer standar? Aneh-aneh gitu ya bahasanya. Ini nih perangkat untuk mengukur kelembapan relatif udara. Psikrometer menggunakan 2 buah termometer sebagai komponen utamanya, teman-teman. Ada di sini tuh ada termometer bola kering, yaitu untuk mengukur suhu dan udara biasa. Kemudian ada termometer bola basah untuk mengukur suhu dan udara jenuh atau udara yang lembab. Apa sih komponennya? Ya tadi, komponennya termometer bola kering, termometer bola basah, kain, dan air suling. Prinsip pengukuran dari alat ini merupakan salah satu teknologi pengukuran kelembaban udara yang paling akurat.
untuk saat ini ya. Nilai kelembabannya dihitung dari perbedaan temperatur di antara kedua termometer tersebut. Termometer pertama untuk mengukur udara kering tadi, dan termometer yang kedua untuk mengukur suhu udara basah. Prinsipnya, prinsip kerja psikrometer dibagi menjadi dua macam, yaitu psikrometer konvensional dan digital. Perbedaannya terletak pada cara baca yang bersifat real time untuk psikrometer digital. Kemudian bersifat tahan lama dari segi kualitas untuk psikrometer konvensional. Yang ke-12 nih, alat yang ke-12 yaitu termohigrograf. Termohigrograf. Apa sih? Aneh-aneh aja. Higrometer adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk menentukan kelembaban atmosfer, yang mana dapat menunjukkan kelembaban yang relatif. Maksud dari relatif ini apa sih? Relatif ini adalah persentase dari kelembaban udara, kelembaban mutlak atau dari keduanya. Fungsinya, fungsi yang pertama, meramal cuaca di sekitar. Yang kedua, mengetahui dan monitoring kelembaban laboratorium. Yang ketiga, mengetahui kelembaban dari ruang penyimpanan. Biasanya di mana sih? Di pabrik-pabrik gitu ya, ada tempat penyimpanannya kayak gitu. Itu di situ diletakkan hygrometer untuk menentukan kelembaban suatu tempatnya itu, karena kan biasanya kalau barang-barang itu harus terletak pada kelembaban berapa dia dapat bertahan gitu. Kemudian jenisnya ada juga, ada higrometer logam, higrometer rambut, ketegangan, dan higrometer elektronik. Cara menggunakannya yaitu meletakkan alat ini di tempat yang ingin diukur kelembabannya, lalu tunggu beberapa saat dan baca skala yang ditunjukkan. Cukup mudah ya, dan praktis. Gak tahu sih alatnya, saya sendiri ya digambar lah, nanti lihat alatnya. Kemudian yang ketiga yaitu evaporimeter. Evaporimeter ini alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan penguapan air dalam udara pada lingkungan dan waktu tertentu. Hasil pembacaannya tergantung pada angin, iklim, dan debu. Dan fungsi evaporimeter ini yaitu untuk mengukur besar kecilnya curah hujan yang terjadi. Alat ini berupa sebuah panci bundar besar yang terbuat dari besi yang dilapisi dengan anti karat dengan garis tengah atau diameter itu 122 cm dan tingginya sekitar 25,4 cm. Panci ini ditempatkan di atas tanah berumput pendek atau tanah gundul gitu ya, dimana alat tersebut diletakkan di atas pondasi yang terbuat dari kayu, yang bagian atasnya kayu tersebut dicat warna putih gunanya untuk mengurangi penyerapan radiasi. Oh gitu, jadi kayunya harus dicat warna putih gitu teman-teman. Jenisnya ada panci terbuka dan pitch evaporimeter pitch, yaitu alat ini nih dapat mencatat sendiri evaporimeter merekam penguapan yang terjadi dengan cara membaca angka yang ditunjukkan sesuai tinggi permukaan air dalam panci. Maksudnya alat ini dapat mencatat sendiri, jadi ya mungkin tinggal kita letakkan aja, nanti dia itu bekerja sendiri, dia mengukur sendiri. Yang ke-14, banyak ya, udah ke-14, yaitu ada aktinograf. Salah satu alat meteorologi yang digunakan oleh pengamat cuaca untuk mengukur intensitas radiasi matahari total adalah aktinograf. Jadi aktinograf ini digunakan untuk mengukur radiasi total dari matahari. Aktinograf termasuk alat pengukur intensitas radiasi matahari total yang mencatat sendiri berapa intensitas radiasi matahari yang dipancarkan. Berarti dia cara-cara kerjanya itu hampir sama dengan tadi evaporimeter, dia bisa mencatat sendiri. Jadi ibaratnya kita udah ada alatnya, kita letakkan aja, jadi dia tuh otomatis mencatat sendiri. Prinsip kerjanya, alat tersebut adalah perbedaan panjang antara kedua perbedaan temperatur. Kemudian bimetal diatur sedemikian rupa sehingga kedua lempengan logam berada pada temperatur yang sama. Maka penanya akan menunjukkan ke angka 0. Jenisnya ada thermopile pyranometer, dan ada silikon pyranometer, dan ada photovoltaic pyranometer. Alat yang ke-15 ada Campbell Stokes.
Campbell Stock ini adalah alat teman-teman yang digunakan untuk mengukur lama penyinaran matahari pada suatu periode tertentu yang dapat ditentukan dalam satuan waktu atau persen. Prinsip kerjanya adalah sinar matahari yang tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca pejal akan difokuskan ke difference permukaan kertas pias yang telah dimasukkan hertz celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakar. Sesuai posisi matahari itu, jumlah kumulatif dari jejak titik bakar ini sesuai posisi matahari saat itu, jumlah kumulatif dari jejak titik bakar ini disebut sebagai lama penyinaran. Matahari mendukung dalam satu hari dalam satuan jam atau menit. Ada nih jenisnya juga. Jenisnya yaitu Campbell Stock yang menggunakan pias lengkung. Ini nih digunakannya panjangnya selama dari 11 Oktober sampai tanggal 28 atau tanggal 29 Februari. Kemudian ada yang menggunakan pias pendek. Ini digunakannya dari 11 April sampai 31 Agustus. Ada yang menggunakan pias lurus, digunakan dari 1 Maret sampai 10 April dan 1 September sampai 10 April. Jadi itu tadi teman-teman rangkuman singkat dari saya, maaf kalau cepat-cepat ya, mengenai alat-alat ukur yang biasanya digunakan termasuk alat ukur fisika sih, memang iya, dan alat-alat ini digunakan oleh BMKG. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai alat-alat ukur ini. Lebih jelasnya, teman-teman bisa cari sendiri di beberapa referensi yang tersedia di smartphone ya, lebih mudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.